Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan baik ini, saya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-49 yang dilaksanakan pada tanggal 29 November tahun 2020. Di usia yang ke-49, usia dewasa, 1 tahun lagi setengah abad, Korpri telah dikenal eksistensinya dan menjadi bagian dari aset bangsa Indonesia. Korpri telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Seperti kita ketahui bahwa suatu negara memiliki 4 syarat. Yang pertama adalah ada pemerintah, kedua ada rakyat, ketiga ada teritorial, dan keempat adalah adanya pengakuan negara lain. Jadi pemerintah merupakan bagian penting adanya suatu negara. Pemerintah melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan. Birokrasi merupakan bagian penting dari suatu sistem pemerintahan. Birokrasi diawaki oleh birokrat. Birokrat adalah aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara tergabung dalam satu korps yang bernama Korpri. Oleh karena itu, Korpri merupakan tulang punggung administrasi pemerintahan, tulang punggung pemerintah yang menentukan arah perjalanan bangsa ke depan, khususnya Indonesia. Mengingat peran penting ini, maka saya berharap Korpri benar-benar dapat menunjukkan prestasi, kinerja, dan dedikasinya dengan seoptimal mungkin, seprofesional mungkin. Kita harus menciptakan clear governance dan clean government. Pemerintah yang jelas, pemerintahan yang baik, dan juga pemerintah yang bersih, terutama dari korupsi dan nepotisme. Dengan jumlah hampir 4 juta ASN, anggota Korpri, suatu populasi yang besar, lebih besar daripada negara-negara kecil seperti di Pasifik atau negara-negara lain. Populasi yang besar ini juga mengandung tantangan tersendiri untuk merubah mindset, mentalitas, dan meningkatkan kompetensi agar profesional membuat sistem yang baik itu menjadi tidak mudah. Memerlukan komitmen dari semua unsur Korpri, seluruh aparatur sipil negara, tiap-tiap individu, dan adanya program-program yang terarah untuk meningkatkan kapabilitas, mentalitas, moralitas, serta sistem. Kita tahu bahwa banyak tantangan untuk bisa mewujudkan harapan-harapan dan mimpi kita tersebut. Tapi kita tidak perlu untuk pesimis, kita harus optimis. Bagian terpenting adalah komitmen. Apa yang dapat kita berikan kepada negara, bukan berpikir apa yang negara berikan kepada kita. Komitmen akan membuat kita menjadi militan. Dengan militansi, maka kita akan bekerja maksimal dengan tulus ikhlas untuk mengabdikan diri dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sekaligus membuat sistem administrasi pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Oleh karena itu, di usia yang ke-50 ini,
menjelang 50 tahun maksud saya, ke 49, karena angka 49 mendekati 50, setengah abad. Saya minta Korpri melakukan introspeksi. Apa saja yang sudah dikerjakan dengan segenap kelebihan dan kekurangannya, dan berusaha secara maksimal untuk memperbaiki dan membuat kualitas ASN Korpri makin baik. Organisasi yang ada dalam satu korps ini juga hendaknya membuat program-program yang dapat merubah mindset. Mindset yang utama adalah mindset kita sebagai pelayan dalam sistem demokrasi ini, pelayan masyarakat, bukan mental feudalistik sebagai penguasa, karena kekuasaan ada di tangan rakyat. Kita semua elemen bangsa, pemerintah dan masyarakat termasuk Korpri hanya bisa survive dan dihormati oleh rakyat kalau kita mendapatkan dukungan dari rakyat, public legitimacy, dan mendapatkan restu dari rakyat, public consent. Hanya dengan itu, di era demokrasi seperti ini, Korpri bisa survive. Di tengah pandemi kali ini, dan juga berbagai permasalahan yang ada sebagai dampak pandemi, seperti masalah-masalah sosial dan ekonomi, saya minta Korpri bisa menjadi role model, menjadi teladan dalam rangka untuk melaksanakan langkah-langkah yang digariskan pemerintah untuk mencegah dan sekaligus menangani, memitigasi pandemi COVID-19 agar dapat terkendali. Mulai dari program-program 3M, ASN, Korpri, saya minta menjadi contoh bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi lingkungan kerja untuk menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan baik, dengan benar, baik dengan sabun, hand sanitizer, dan lain-lain. Kemudian juga menjaga jarak, sekaligus tidak menciptakan kerumunan-kerumunan yang berpotensi menjadi penularan. Lingkungan kerja juga harus disetting sedemikian rupa untuk melindungi para anggota Korpri, ASN, tidak tertular dalam klaster perkantoran. Demikian juga kita dukung program-program dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kesehatan melalui testing yang lebih agresif, tracing kontak-kontak dalam rangka untuk melokalisir penularan, penyiapan sarana treatment baik karantina, isolasi maupun rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian beberapa dampak ikutan masalah sosial dan ekonomi, saya minta Korpri juga membuat terobosan-terobosan mampu untuk menggunakan anggaran-anggaran yang ada, mulai dari perencanaan sampai dengan eksekusi, betul-betul apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, yaitu anggaran yang ada, setiap rupiah yang ada digunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan hanya sen, programnya ada, anggaran yang digunakan untuk program, tapi ternyata tidak ada manfaat atau tidak terdelivered kepada rakyat. Kita akan masih menghadapi persoalan-persoalan tekanan atau kontraksi ekonomi yang akan dapat berakibat sosial, seperti pengangguran dan lain-lain. Oleh karena itu, mari kita bekerja bersama-sama. Saya sangat menaruh harapan kepada ASN, Korpri dapat menjadi penggerak untuk memulihkan ekonomi nasional maupun daerah masing-masing, dan sekaligus menjaga stabilitas situasi politik dan keamanan
tetap terjaga. Semoga dengan niat baik kita ini, di hari ulang tahun yang ke-49 Korpri, saya berharap Korpri dapat berkiprah lebih baik, lebih maju, dan profesional, dapat merubah mindset, melaksanakan revolusi mental, menjadi agen perubahan menuju pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, aparat-aparat yang bersih, sehingga negara kita bisa melompat menjadi negara maju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara yang ke-49. Di usia yang hampir setengah abad, semoga anggota Korpri ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat semakin profesional, senantiasa meneguhkan netralitas, terus berkarya, melayani dan menyatukan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Jainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-49 Korpri tahun 2020. Korpri berkontribusi melayani dan mempersatukan bangsa. Itulah harapan kita semua. Korpri harus menjadi yang terdepan, memunculkan narasi-narasi positif pada seluruh warga bangsa, sehingga kehadiran Korpri hari ini, ke depan, dan sampai kapanpun akan menjadi bagian yang sangat penting untuk kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap keluarga besar Korpri di seluruh Indonesia. Saya Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-49 kepada seluruh anggota Korpri dimanapun berada. Legasi dalam bentuk-bentuk pengabdian yang ikhlas tulus dari aparat negara yang tidak lain adalah kalian Korpri yang kita banggakan. Tetap menjadi garda terdepan, terus berkarya, menciptakan terobosan dan inovasi demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju, makin kuat, makin mandiri, dan besok harus makin menjadi negara modern. Selamat bertugas. Ridha Allah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Polisi Idham Aziz, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-49 Korps Pegawai Republik Indonesia tahun 2020. Semoga Korpri terus menjadi organisasi yang kuat, netral, dan terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, senantiasa melayani masyarakat, serta profesional dalam membangun pemerintahan yang baik. 49 tahun Korpri berkontribusi, melayani, dan mempersatukan bangsa. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Komisaris Jenderal Polisi Dr. Gatot Edi Pramono MSI selaku Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat kepada seluruh pegawai negeri sipil Polri dimanapun saudara berada yang pada tanggal 29 November 2020 memperingati hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-49. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas segala dedikasi dan kinerja yang telah saudara tunjukkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara ini. Capaian-capaian positif yang telah saudara capai tentunya terus diteruskan. Jangan pernah lelah untuk membuat inovasi-inovasi agar kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta bagian dari Institut Polri, saudara-saudara dapat terus berkarya, menjalankan tugas-tugas kedinasan dengan penuh dedikasi demi kejayaan bangsa dan negara, khususnya organisasi Polri yang kita cintai ini. Jadilah Polri yang senantiasa berkontribusi, melayani, dan mempersatukan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, mengucapkan selamat ulang tahun ke-49 Korps Pegawai Republik Indonesia kepada seluruh anggota Korpri dimanapun berada. 49 tahun mengabdi, Korpri mewarnai perjalanan negara dengan setia, hadir melayani dan mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menjadi pengikat yang memperkokoh semangat kebangsaan dalam keberagaman. Tetap junjung tinggi panca prastaya Korpri dan teruslah berbakti untuk berkontribusi, melayani, dan mempersatukan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu. Saya Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri ingin mengucapkan dirgahayu Korps Pegawai Republik Indonesia ke-49 tahun 2020. Mari kita manfaatkan momentum ulang tahun ini sebagai refleksi diri untuk meningkatkan kualitas kinerja kita dan jadikan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia sebagai perekat dan pemersatu warga bangsa dan juga meningkatkan solidaritas antar anak bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Agus Andrianto, SH.MH, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-49, tanggal 29 November 2020. Terima kasih atas kinerja dan pengabdian yang telah diberikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara melalui institusi Polri. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, saudara-saudara dapat terus berkarya, menjalankan tugas kedinasan dengan penuh dedikasi demi kejayaan bangsa dan negara. Jadilah anggota Korpri yang senantiasa berkontribusi dalam pelayanan dan bagian dari pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat HUT Korpri yang ke-49. Tantangan kita ke depan semakin berat. COVID akan membawa budaya yang sama sekali baru,
termasuk di sektor pelayanan masyarakat dan program pemerintahan. Baca kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Jangan lengah dan terus kembangkan kemampuan diri. Tetap jaga kebugaran, makan makanan bergizi, dan selalu terapkan protokol kesehatan. Tetap melayani dan berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sudah 49 tahun Korpri berdiri dan menjadi wadah untuk menyukseskan pelaksanaan program pemerintah Republik Indonesia, khususnya pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat ulang tahun untuk Korpri yang ke-49. Semoga selalu memberikan kontribusi terbaiknya untuk membangun dan menjayakan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Korpri berkontribusi melayani dan mempersatukan bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ulang tahun buat Korpri ya, yang ke-49 di 29 November 2020. Korpri bisa membawa ASN lebih unggul, lebih modern, lebih lagi baiknya, lebih lagi bagusnya, lebih lagi hebatnya, dan melayani dengan kegembiraan, dengan kesenangan, dan membawa kegembiraan, membawa kesenangan juga kebahagiaan. Dan seluruh ASN insya Allah ya, dan izin Allah dibawa oleh Korpri insya Allah menjadi yang selamat gitu ya, menjadi yang juga tambah barokah insya Allah. Tapi saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Korpri, dan juga doa saya buat seluruh ASN. Jangan lupa banyak berdoa kepada Allah dan jadikan layanan kepada bangsa dan negara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, Allah yang menjamin seluruh kebutuhan dan keperluan kawan-kawan semua dimanapun berada, karena Allah yang punya negeri ini, berarti kita juga melayani Allah Jalla Jalaluhu. Saya Yusuf Manzur. Selamat ulang tahun saya lagi yang ke-49. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Indonesia, hari ini saya Agus Dermawan tentunya mengucapkan selamat Dirgahayu panjang umur yang ke-49 tahun. Tepatnya di tanggal 29 November tahun 2020. Pak Profesor Dr. Haji Zudan yang tercinta, selamat ya, panjang umur Korpri. Semoga tetap jaya, unggul, maju, netral, pantang mundur. Dirgahayu Korpri ke-49 tahun, tanggal 29 November 2020. Semoga Korpri tetap unggul, modern, netral, dan jaya di bawah kepemimpinan Profesor Zudan. Salam, saya Dewi Yul. Halo, assalamualaikum. Saya Ratna Listi, penyanyi dan pemilik channel YouTube Mata Langit, mengucapkan Dirgahayu Korpri yang ke-49 tahun 29 November 2020. Semoga Korpri semakin unggul, modern, netral, dan jaya di bawah kepemimpinan Profesor Zudan. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farhad Abbas mengucapkan Dirgahayu Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri 29 November 2020 yang ke-49 tahun. Semoga Korpri semakin modern, unggul, terpercaya, dan jaya selalu di bawah kepemimpinan Profesor Zudan. Salam hormat, Dirgahayu Korpri, Farhad Abbas. Dirgahayu Korpri yang ke-49 tanggal 29 November 2020 ini, semoga Korpri semakin unggul, semakin modern, netral, dan juga jaya di bawah kepemimpinan Profesor Zudan. Dirgahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kris Dayanti. Dalam kesempatan ini ingin sekali mengucapkan Dirgahayu ke-49 untuk Korps Pegawai Republik Indonesia, dan juga ingin memberikan semangat kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri, Profesor Zudan Arif Fakrullah, senantiasa sukses memimpin Korpri untuk lebih inovatif dan juga profesional, memberikan kontribusi, melayani dan mempersatukan bangsa, dan menjadi abdi negara yang profesional. Selamat dan sukses. Assalamualaikum, saya Yuni Syara. Saya ingin mengucapkan Dirgahayu kepada Korpri yang ke-49. Semoga selalu sehat semuanya, selalu kreatif, aktif, inovatif dalam mengemban tugas negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seluruh ASN dimanapun Anda berada, baik yang berada di tanah air maupun yang berada di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Hari ini Korps Pegawai Republik Indonesia yang disingkat Korpri berdiri pada tanggal 29 November 1971. Itulah mengapa hari ulang tahun Korpri selalu diperingati pada tanggal 29 November. Dan seluruh ASN menjadikan setiap bulan November adalah bulan Korpri. Nah, untuk itu seluruh Indonesia dan di seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, mari di era pandemi ini seluruh ASN tetap produktif, tetap inovatif, terus berkarya. Berkarya tanpa batas, berkreasi tanpa henti. Tetap jaga soliditas, tetap berkontribusi, melayani, dan mempersatukan bangsa. Jangan lupa, hari ini dan seterusnya ke depan, jaga terus semangat berkontribusi bagi Ibu Pertiwi, semangat melayani bagi seluruh warga bangsa Indonesia, dan jangan pernah lupa semangat untuk mempersatukan bangsa, menjaga keutuhan NKRI. Selamat ulang tahun untuk Korpri kita yang tercinta. Selamat ulang tahun yang ke-49. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Seragam Korpri berwarna biru, tak lupa kopiah dan pin terpasang menemani. Selamat datang Bapak dan Ibu, saya Dian Jabar Syabani mohon izin memandu acara ini. Bapak Ibu hadirin, senang sekali rasanya kita dapat berkumpul pada acara Doa Bersama untuk Bangsa. Korpri berkontribusi melayani dan mempersatukan bangsa. Acara ini diselenggarakan secara offline dan online dan disiarkan langsung dari Ballroom Kantor Pusat BPJS Kesehatan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan tentunya kondisi pandemik COVID-19 ini tidak mengurangi esensi dan juga kehikmatan dalam acara Doa Bersama untuk Bangsa kali ini dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Korpri ke-49 tahun 2020. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang terhormat Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah, SHMH. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional yang juga sekaligus Ketua Panitia HUT Korpri ke-49 dan juga merupakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Profesor Dr. Fahmi Idris MKes. Selamat datang Bapak dalam acara ini. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Korpri Nasional Dr. Insinyur Bima Arya Wibisana MSis. Selamat datang Bapak. Dan juga saya ingin menyapa Bapak Ibu Eselon 1 Kementerian Lembaga dan Pemerintahan Daerah seluruh Indonesia. Dan juga Bapak Ibu anggota Korpri di seluruh Indonesia. Selamat datang dalam acara ini. Saya lihat tadi ada yang dari Aceh, ada yang dari Natuna, dari Papua, Sangir Talaut, dan juga dari Pulau Rote pun ada hadir di sini semuanya. Bhinneka Tunggal Ika kita semua. Alhamdulillah saya senang sekali dan juga merasa terharu karena kita berasal dari berbagai suku, agama, dan ras. Namun pada siang hari ini kita dapat bersatu dalam doa, kita mendoakan bangsa kita, bangsa Indonesia, agar Indonesia lebih baik untuk kedepannya. Dan Bapak Ibu hadirin, untuk menambah rasa nasionalisme kita, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu hadirin untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Kami mohon Bapak Ibu hadirin untuk tetap berdiri dan menyanyikan lagu Mars Korpri. Satukan irama langkahmu, bersatu tekad menuju ke depan, berjuang bahu-membahu, memberikan tenaga tak segan, membangun negara yang jaya, membina bangsa besar sejahtera, memakai akal dan daya, membimbing, membangun, mengemban, berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta dipandukan oleh haluan negara kita maju terus. Di bawah panji Korpri kita mengabdi tanpa pamrih, di dalam naungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Korpri maju terus. Bapak Ibu hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Dan Bapak Ibu hadirin, marilah kita simak bersama laporan Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Korpri ke-49 kepada yang terhormat Profesor Fahmi Idris. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korpri, Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah SH MH, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korpri, Dr. Insinyur Bima Haria Wibisana MSIS, seluruh rekan-rekan Dewan Pengurus Nasional Korpri yang hadir, baik secara offline maupun online, serta segenap anggota pengurus Korpri, kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, dan kota. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, tanpa mengurangi hormat saya dengan tidak menyebutkan satu persatu. Pertama-tama, kita wajib bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara puncak Hari Ulang Tahun Korpri ke-49, baik secara online maupun offline. Pada tanggal 29 November 2020, organisasi Korpri genap berusia ke-49 berdasarkan keputusan nomor 82 tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia yang menandai lahirnya Korpri. Bapak Ketua Umum dan seluruh jajaran pengurus, izin kami laporkan. 1. Tema HUT ke-49 adalah Korpri berkontribusi, melayani, dan mempersatukan bangsa. 2. Ulang tahun kali ini bertepatan dengan masa pandemi COVID-19 pada era normal baru, sehingga dalam pelaksanaan HUT ini seluruh anggota Korpri menyesuaikan dengan kondisi saat ini, namun tidak mengurangi semangat dalam berkontribusi terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Adapun rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-49 Korpri tahun 2020 yang diselenggarakan Dewan Pengurus Korpri Nasional antara lain bakti sosial, MTQ virtual Korpri tingkat nasional, pertemuan ilmiah antara lain webinar netralitas ASN dalam pilkada serentak, webinar kesejahteraan ASN di masa pandemi. Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-49 tersebut dilaksanakan secara sederhana dengan mengutamakan semangat kebersamaan dan kekeluargaan.
Alhamdulillah, seluruh anggota Korpri berperan aktif pada kegiatan-kegiatan dalam rangka hari ulang tahun ke-49 ini di bawah koordinasi pengurus Korpri masing-masing. Hal ini patut diapresiasi secara khusus. Untuk acara puncak hari ulang tahun ke-49 Korpri tahun 2020 dilakukan dengan semangat lintas iman dan lintas agama, interfaith and interreligion spirit, melalui doa bersama untuk bangsa pada hari ini, Minggu 29 November 2020, terpusat secara virtual dan diikuti oleh masing-masing tingkat kepengurusan Korpri secara daring. Harapan kami, kita semua dapat mengikutinya secara hikmat dan khusyuk. Demikian laporan pelaksanaan HUT ke-49 Korpri tahun 2020. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu terselenggaranya acara ini, insya Allah sampai selesai nantinya berlangsung dengan baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Fahmi Idris, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, sekaligus Ketua Panitia HUT Korpri ke-49 dan juga merupakan Direktur Utama BPJS Kesehatan. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin juga menyapa yang sudah bergabung secara virtual, yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Siti Nurbaya. Selamat datang Ibu Siti Nurbaya. Semoga Ibu sehat selalu tentunya dalam menjalankan tugas. Dan Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita simak sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional kepada Profesor Zudan Arif Fakrullah. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang juga sebagai penasehat harian Korpri. Yang kami hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang kami hormati Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Ibu para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kepala Lembaga, seluruh Dewan Pengurus Korpri Nasional, Korpri Kementerian Lembaga, Korpri Provinsi, Korpri Kabupaten Kota, serta seluruh ASN yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan dimanapun Anda bertugas dengan penuh dedikasi dan penuh kebanggaan. Marilah selalu kita panjatkan doa, puji syukur dan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, di dalam hari yang penuh kebaikan, penuh kebahagiaan, kita berkumpul untuk berdoa bersama untuk bangsa, menggantikan upacara yang biasa kita lakukan setiap tanggal 29 November. Secara khusus seluruh pengurus dan ASN, saya mengajak, marilah 4,2 juta ASN hari ini berdoa bersama untuk bangsa kita, agar bisa segera diangkat seluruh masalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. COVID-19 segera berlalu dari bumi Indonesia dan kita segera bisa memasuki kehidupan normal yang baru. Para pengurus Korpri dan seluruh ASN yang saya cintai dan saya banggakan. Sesuai dengan Undang-Undang ASN, tugas kita pengurus Korpri yang harus segera kita implementasikan dengan tuntas, sekurang-kurangnya ada 4. Pertama,
kita harus mampu bersama pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan fungsi serta profesi ASN. Ini menjadi penting karena kita memasuki era perubahan yang demikian cepat. Yang kedua, semakin dinamis kehidupan bangsa, semakin banyak masalah hukum yang menimpa ASN kita. Pengurus Korpri sesuai dengan Undang-Undang ASN wajib memberikan advokasi dan bantuan hukum untuk menjaga sistem merit sekaligus untuk memberikan perlindungan hukum bagi ASN kita yang menghadapi masalah saat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Yang ketiga, pengurus Korpri wajib memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik, kepada majelis yang ada yang menangani kode etik di tiap-tiap tingkatan pemerintahan ketika menegakkan kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Yang keempat, seluruh pengurus Korpri sesuai Undang-Undang ASN wajib mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan ASN. Bapak dan Ibu pengurus Korpri yang saya hormati, dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, ada pedoman-pedoman yang sudah ada, yang perlu kita implementasikan dengan paripurna. Pertama, kita sudah memiliki Panca Prasetya Korpri. Yang kedua, setiap waktu kita dilantik dalam jabatan, ada sumpah jabatan. Pada waktu kita pertama masuk pegawai, sudah ada sumpah janji ASN. Dan di Korpri, kita memiliki doktrin yang disebut dengan Bhinneka Karya Abdi Negara. Keempatnya tadi memiliki nafas yang sama. Nafas untuk setia dan taat kepada negara, kepada Undang-Undang Dasar, dan kepada Pancasila. Nafas yang sama untuk menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Nafas yang sama untuk mengutamakan kepentingan negara, kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Juga memiliki nafas yang sama untuk meneguhkan, menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, juga memiliki nafas yang sama pula untuk menjaga integritas, kejujuran, profesionalisme, dan kesetiakawanan Korps. Untuk itu, saya sebagai Ketua Umum Korpri meyakini penuh apabila kita semua 4,2 juta ASN melaksanakan Panca Prasetya Korpri, sumpah jabatan, sumpah sebagai ASN, dan doktrin Korpri, kita akan cepat masuk menjadi birokrasi berkelas dunia. Impian kita menuju birokrasi berkelas dunia akan terwujud. Sekaligus bangsa kita akan bisa melompat maju menjadi bangsa yang terdepan dan bangsa yang sejahtera. Doktrin Korpri, Bhinneka Karya Abdi Negara, bermakna bahwa dimanapun kita bekerja dengan seluruh keragaman karya kita, seluruh keragaman yang melingkupi pekerjaan kita, tapi semua satu untuk negara, semua satu untuk bangsa, dan semua satu untuk masyarakat Indonesia. Untuk itulah saya mengajak pada seluruh pengurus Korpri di semua tingkatan. Mari dalam era pandemi COVID-19 ini kontribusinya kita maksimalkan. Mari ini momentum yang tepat bagi seluruh pengurus Korpri dan ASN untuk bersama-sama kita mencegah penularan COVID-19, menangani COVID-19, memberikan prioritas tinggi kepada program-program kesehatan, program pendidikan, program ketahanan sosial atau jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi. Insya Allah dengan 4 fokus tadi, bangsa kita akan bisa menyelesaikan semua masalah-masalah terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Sebagai Ketua Umum Korpri, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia
Profesor Fahmi Idris, Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Panitia, Bapak Dr. Bima Haryawi Bisana, Bapak Sekjen, sekaligus seluruh Dewan Pengurus Korpri Nasional yang bahu-membahu bersama dengan Korpri Kementerian Lembaga, Korpri Provinsi, dan Korpri Kabupaten terus menjaga agar Korpri tetap bisa berkiprah, berkontribusi, melayani, dan mempersatukan bangsa. Pada hari ini juga Dewan Pengurus Korpri Nasional bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia meluncurkan kartu tanda anggota untuk 4,2 juta ASN kita. Korpri bersama BRI merancang kartu tanda anggota multiguna. Selain sebagai kartu identitas, juga bisa digunakan sebagai uang elektronik. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas seluruh perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi, merahmati, dan menjaga kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Zudan Arif Fakrullah, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional atas sambutan yang telah disampaikan. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita simak bersama tayangan sambutan Presiden Republik Indonesia selaku pembina Korpri, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, yang saya hormati Ketua Umum Korpri dan seluruh jajaran pengurus Korpri di seluruh tanah air, yang saya hormati segenap anggota Korpri yang saya cintai, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Atas nama seluruh rakyat, pemerintah, dan negara, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-49 kepada seluruh anggota Korpri dimanapun berada. Saya mengapresiasi, saya menghargai semangat anggota Korpri di tengah situasi pandemi seperti saat ini tetap menjalankan tugas pengabdian dari negara, yaitu melayani masyarakat. Saya tahu dalam menjalankan tugas dari negara pasti ditemui banyak kesulitan, pasti memiliki banyak keterbatasan. Namun, saya berharap kesulitan dan keterbatasan itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bekerja dengan sigap dan cepat, untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan, baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. Bapak Ibu anggota Korpri yang saya banggakan, pertama, kita harus terus mempercepat reformasi birokrasi bersamaan dengan reformasi struktural yang kita lakukan. Dan pandemi COVID-19 telah memberikan momentum untuk mengubah dari channel normal ke channel ekstra normal. Dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa. Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart shortcut yang cerdas dan sigap. Cara baru tersebut harus memanfaatkan teknologi, terutama teknologi digital. Di era pandemi sekarang ini adalah momentum. Sebagian besar birokrasi harus bekerja dari rumah, work from home, mempercepat transformasi digital, menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan lebih terampil memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas. Selain itu, reformasi struktural sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Regulasi yang rumit dan menghambat kreativitas kerja harus dipangkas dan disederhanakan. Kelembagaan pemerintahan yang gemuk, tumpang tindih, dan tidak efisien harus segera integrasikan. Jenjang eselonisasi yang panjang harus dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan.
SOP yang panjang dan kaku harus ringkas dan fleksibel dan berorientasi pada hasil. Konsekuensinya, kompetensi SDM aparatur sipil negara harus menyesuaikan. Mindset-nya harus goal-oriented, berorientasi hasil, adaptif dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memberikan kesempatan kepada yang terampil dan ahli walaupun masih junior untuk tampil di depan, serta berpikir kreatif dan inovatif untuk memecahkan masalah dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Yang kedua, selain tugas pelayanan yang cepat dan efektif, aparatur sipil negara juga harus menjalankan tugas kebangsaan. Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia sampai ke pelosok perbatasan negara dan pelosok desa adalah simpul pemersatu bangsa yang selalu mengamankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Setia menjaga dan tunduk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terus menjaga nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, serta menjaga nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Tugas mulia ini harus saudara-saudara jalankan dengan sebaik-baiknya. Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia juga harus bekerja untuk memotori pembangunan di seluruh pelosok Indonesia, menyampaikan prioritas program pembangunan nasional kepada masyarakat, aktif dalam pendidikan masyarakat, memberikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjadi motor pembangunan dan perubahan, terutama untuk masyarakat di daerah-daerah pinggiran dan terpencil. Terakhir, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh anggota Korpri untuk menjadi bagian penting dari proses perubahan besar-besaran yang sedang kita lakukan, memberikan warisan berharga dalam sejarah perjalanan bangsa untuk mewujudkan Indonesia maju yang kita cita-citakan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih atas perkenan Bapak Presiden. Tentunya kami doakan Bapak sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memimpin bangsa ini. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, Indonesia masih belum terbebas dari COVID-19. Tercatat jumlah kasus positif di negeri ini adalah 527.999 orang. Dan 16.646 orang Indonesia telah tutup usia akibat pandemi COVID-19 ini. Kita semua yakin bahwa pemerintah telah berusaha maksimal dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dan kita semua pun juga telah berusaha maksimal melakukan upaya apapun untuk dapat survive dalam pandemik ini. Maka dari itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita menyatukan hati dalam doa. Kita menengadahkan tangan kita bersama, kita merendahkan hati kita bersama, kita bersatu dalam doa. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya untuk memulai terlebih dahulu dari agama Buddha, Hindu, dan Katolik. Kami persilakan Yang Mulia Bantenyana Suryanadi Mahatera untuk memimpin doa dalam agama Buddha, Bapak Oksan Wibowo untuk memimpin doa dalam agama Hindu, dan juga Suster Yosefa Bauk SJMJ untuk memimpin doa dalam agama Katolik. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Maha Sattvaya. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, sumber kebijaksanaan. Terpujilah Bhagawa, Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah para Bodhisattva Mahasattva, makhluk suci,
yang penuh cinta kasih dan kasih sayang. Dalam cahaya kebijaksanaan Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, dan perlindungan Buddha, Dharma, Sangha, serta pancaran welas asih para bodhisattva mahasatwa, pada saat ini kami bersama dapat melaksanakan acara puncak Hari Ulang Tahun Korpri ke-49. Semoga kami dapat berkontribusi, melayani, dan mempersatukan bangsa. Kami para anggota tetap bersemangat dalam bekerja melayani publik sebagai perekat pemersatu bangsa di masa pandemik COVID-19. Semoga kami dapat meneguhkan diri dan bertransformasi menjadi bagian integral dari pemerintahan yang berperan menjaga kode etik dan standar profesi, serta mewujudkan jiwa Korps sebagai pemersatu bangsa. Semoga kami dapat mencegah permusuhan dan pertikaian, menghidupkan kedamaian, menjaga kerukunan, merawat persaudaraan, saling asih, asah dan asuh, dalam kebaikan serta kesabaran. Semoga para makhluk-makhluk suci bersukacita dan melindungi bangsa Indonesia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Ung Rahpat Astraya Nama. Om Atma Tatwatma Sudayamam Swaha. Om Sri Pasupata Yahumpat. Om Sri Ambawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu. Om Sahana Wawatu Sahana Bunaktu Sahawiriyam Karawawahai Tejaswina Widitam Astuma Widisa Wahai. Om Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa, Saksi Agung Jagat Raya di kala siang maupun malam. Pada hari ini kami berkumpul bersama di tempat ini seraya memanjatkan doa, memohon ampun dan lindungan-Mu dalam acara memperingati HUT yang ke-49 Korpri tahun 2020. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan penuh hikmat. Om Hyang Widi Tuhan Yang Maha Agung. Semoga kami dapat belajar bersama, berjalan bersama, berkembang bersama. Semoga tidak terjadi suatu kesalahpahaman di antara kami. Dan apabila terjadi suatu kesalahan, secara sengaja maupun tidak sengaja, semoga kami dapat saling memaafkan. Om Yang Widi Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Hamba memuja-Mu. Engkau bersemayam di dalam hati setiap insan sebagai siwa yang suci. Berilah anugerah organisasi kami, lindungilah wadah kami, Korpri. Tingkatkanlah persatuan dan kesatuan di dalam hati kami, rawatlah jiwa pengabdian dalam perbuatan kami. Untuk kebahagiaan masyarakat, bangsa, dan negara kami. Tingkatkanlah kemampuan, prakarsa, dan kreativitas kami dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat. Om Hyang Widi Tuhan Yang Maha Pengampun dan Maha Sempurna.
Kami sadari sebagai manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Ampunilah segala dosa kami yang ditimbulkan dari pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Serta tuntunlah kami ke jalan yang benar. Kami yakin Engkau mendengarkan doa kami, karena kami ada di kehidupan-Mu. Om Santi, 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 Om. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, pantas dan layaklah kami mengucap syukur kepadamu setiap saat atas berkat melimpah dan perlindunganmu bagi kami, segenap anggota Korpri, secara khusus pada hari ini dalam acara hari ulang tahun Korpri yang ke-49. Kami aturkan segala sembah sujud kehadirat-Mu karena kelimpahan rahmat-Mu bagi seluruh anggota Korpri, sehingga kami sanggup untuk melaksanakan segala tugas tanggung jawab kami mengabdi kepada nusa dan bangsa negara Indonesia tercinta ini. Dalam kesempatan ini, kami juga tidak lupa memohon penyertaan-Mu agar Korpri semakin kokoh sebagai wadah pemersatu dan menjadi organisasi terdepan dalam melaksanakan serta menopang pembangunan negeri kami. Tuntun dan beri kebijaksanaan kepada para pemimpin kami dalam organisasi ini dan segenap pemimpin negara kami, sehingga mereka mampu memimpin kami secara arif berkeadilan menuju Indonesia makmur sejahtera. Tuhan Allah kami yang maha pemurah dan maha mengetahui, hampir sepanjang tahun ini, cobaan berat melanda negeri kami. Hampir setiap sendi kehidupan kami digoncang oleh wabah akibat penyakit COVID-19. Kami mohon kepadamu, jauhkanlah wabah penyakit ini dan beri kami kekuatan untuk mampu mengatasi berbagai persoalan akibat wabah tersebut. Tumbuhkan rasa solider dalam hati kami untuk saling membantu, saling menopang, serta tabahkan dan kuatkan hati kami agar tetap mampu saling menjaga demi mengatasi wabah penyakit ini. Tuhan Allah kami yang maha baik, jagalah setiap pemimpin negara kami, sehingga mereka tidak jatuh dalam kelalaian dan kesalahan. Anugerahkanlah semangat berkorban kepada para pemimpin negeri kami. Berilah juga mereka kesetiaan dan rasa cinta sebesar-besarnya pada tanah air kami, agar pembangunan negeri kami dapat berlangsung lebih baik dari masa ke masa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kondisi pandemi COVID-19 bukanlah suatu hal yang mudah. Ibarat kapal layar, kita sekarang berada di dalam badai dan juga ombak yang sangat besar. Tentunya kita semua menolak untuk karam, dan pastinya kita memerlukan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa dalam kondisi ini untuk mengarungi ombak besar dan juga badai ini. Bapak Ibu hadirin, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu hadirin kembali untuk bersama-sama berdoa. Kali ini doa akan dipimpin secara agama Kristen, Konghucu, dan doa penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami persilakan Pendeta Marvel Etkawatu STHMM untuk memimpin doa dalam agama Kristen, Wensi Mulyadi SPD Ing MAG untuk memimpin doa dalam agama Konghucu,
dan juga Bapak Andri Hernandi untuk memimpin doa penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji dan termulia Engkau Tuhan kami, Bapa di surga, Bapa yang sudah memberikan kehidupan. Dan saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur, boleh merayakan hari ulang tahun Korpri ke-49. Walaupun di tengah-tengah situasi kondisi bangsa kami yang masih dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan, bangsa kami tetap kuat, tetap mampu untuk boleh bertahan. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan, akal, hikmat yang luar biasa bagi para pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, serta seluruh anggota Korpri untuk bersatu menuntaskan persoalan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami dimampukan untuk menjaga kesehatan kami, kebersihan kami, dan lebih dari itu Tuhan, kami ingin menjaga protokol kesehatan kami, sehingga kami bekerja berdasarkan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau kuduskan dan Engkau pulihkan bangsa kami, sehingga bangsa kami tetap setia, kuat, dan bertahan dalam kondisi apapun. Inilah syukur kami, ampunkan segala dosa kami, hapuskan segala kesalahan kami Tuhan, agar kami layak mendapatkan jawaban dalam doa kami, dan seluruh kehidupan kami, doa syukur kami, dalam rangka HUT Korpri ke-49 ini, kami bawa dan kami alaskan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Salam dalam kebajikan, Weite Tungtian. Kehadirat Huang Tian Sangti yang Maha Agung di tempat yang Maha Mulia dengan bimbingan rohani Nabi Agung Kongtse serta penyertaan segenap para suci dan segenap leluhur dipermuliakanlah. Kami panjatkan puji dan syukur atas berkah dan rahmat yang senantiasa Tian limpahkan kepada bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini, hingga kami dapat hidup rukun, damai, dan harmonis meskipun kami berbeda-beda, berbeda dari budaya, berbeda suku, agama, dan keyakinan. Namun dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kami tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Pada hari yang berbahagia ini, kami bersama-sama memanjatkan doa, mengucapkan selamat kepada Korps Pegawai Republik Indonesia yang berulang tahun ke-49, dengan harapan agar seluruh anggota Korpri senantiasa memegang teguh di dalam melaksanakan panca prasetya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami pun berdoa agar seluruh rakyat dan bangsa Indonesia akan mampu dan dapat mengatasi wabah COVID-19 ini, sehingga kami akan terbebas dari segala virus ini. Seandainya hal ini merupakan ujian Tian, kami yakin dan percaya kami akan dapat mengatasinya, karena kami yakin Huang Tian tidak akan menguji umatnya melebihi kemampuannya. Namun kami sadari apabila kami lengah, maka kami akan menanggung segala akibatnya, karena bahaya yang kami buat sendiri tidak akan dapat dihindari. Ya Huang Tian Sangti yang Maha Agung, untuk itu kami memohon agar Huang Tian senantiasa membukakan hati dan pikiran kami, agar selalu bersih dan terang benderang, jiwa kami tetap besar dan menerima segala kelemahan ini. Batin kami senantiasa teguh tegap, hati kami bening sebening embun yang menyapa di pagi hari. Puji dan syukur kehadirat Huang Tian, jauhlah hati ini dari segala kelemahan dan sifat keluh-gerutu kepada Tian ataupun sesal penyalahan terhadap sesama. Senantiasa tekun belajar,
hidup benar dari tempat yang rendah ini terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhlah iman kami, yakin Huang Tian senantiasa menjadi peniling, pembimbing, dan penyerta di dalam hidup ini. Maha besar Tian Halik semesta alam, Tian senantiasa melindungi kebajikan. Wang Yi Sangti Wei Tian Yau Te San Cai. Salam kebajikan, Wei Te Tung Tian. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, pusatkan lahir dan batin kita kepada yang mempunyai sumbernya hidup. Pejamkan mata kita, fokus kepada Sang Pencipta semesta, Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Kang Maha Suci, Dibata Mampa, Dibata Mula Jadi Dabolo, Raya Marapu, Tuhan semesta kita. Kepada kedua orang tua yang telah melahirkan kita, serta leluhur bangsa yang menjadikan kami mempunyai bangsa dan negara yang kami cintai ini. Tuhan, Tuhan Yang Maha Hidup, kami berterima kasih kepadamu bahwa kami diberi hidup dan penghidupannya untuk melaksanakan kodrat dan iradatnya sebagai makhlukmu di dunia ini. Kodrat sebagai manusia yang memiliki bangsa, bahasa, dan budaya, yaitu Indonesia. Semoga kami dapat melaksanakan iradatnya dalam hidup kami untuk tetap teguh mencintai bangsa, bahasa, dan budayanya hingga akhir berproses menuju sumber hidup. Tuhan, Tuhan yang Maha Sempurna, kami percaya bahwa Tuhan itu sumber dari segala sumber kehidupan. Tidak ada yang paling sempurna selain Tuhan yang Maha Sempurna. Berikanlah pepadang kepada kami sikap adil dan bijaksana dalam mencipta makhluknya yang beragam, sehingga kedudukan umat manusia akan sama derajatnya di hadapan Tuhan tanpa membedakan dari segi suku, agama, dan kepercayaan, ras, dan golongan. Tuhan, dalam kesempatan ini kami berserah diri kepadamu dalam sujud dan laku spiritual untuk memohon doa restumu, agar kami, seluruh rakyat Indonesia, pemimpin kami, serta Korps Pegawai Negeri Indonesia dapat memberikan dampak manfaat yang luas bagi bangsa dan negara ini, serta seluruh umat manusia yang ada di semesta ini. Dan akhir, semoga kita semua diberkati dengan kerahayuan lahir dan batin. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu hadirin, nikmat sehat, rejeki, dan juga segala hal yang positif adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan rasa syukur yang kita panjatkan, tentunya kita berharap agar kehidupan ke depan lebih baik lagi, agar Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan marilah Bapak Ibu hadirin, kita kembali menengadahkan tangan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon perkenan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia mewakili Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memimpin doa secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur bagimu. Engkaulah pencipta alam semesta dengan segala keteraturannya. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dengan rahmat pertolonganmu, rangkaian kegiatan hari ulang tahun Korpri yang ke-49 ini dapat terselenggara dengan baik. Semoga keberkahan dan ridho-Mu meliputi kami semua. Ya Allah, Tuhan yang memberi petunjuk, kami warga Korpri meneguhkan komitmen sebagai perekat dan pemersatu bangsa, serta setia tegak lurus kepada bangsa dan negara Indonesia. Oleh karenanya, ya Allah,
Berikanlah hidayah dan taufik-Mu agar kami seluruh anggota Korpri menjadi aparatur negara dan pelayan masyarakat yang takwa, disiplin, jujur, bersih, adil dan profesional dalam mengedepankan pelayanan kepada kepentingan publik sebagai wujud pengabdian kami kepada negara dan bangsa serta masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, kuatkanlah persaudaraan dan tali silaturahmi di antara sesama anggota dan keluarga besar Korpri. Hiasi kami dengan budi pekerti luhur dan jauhkan kami, ya Allah, dari sifat dan budi pekerti buruk. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu keamanan dan ketentraman serta kedamaian bangsa dan negara kami. Berikan anggota Korpri kekuatan untuk berkontribusi di masa wabah COVID-19 pada era normal baru ini. Dan mohon Engkau berkenan untuk mengangkat wabah COVID-19 ini dari bumi Indonesia, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami, dan pada waktunya wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Fahrul Razi, SIP, SHMH, yang telah memimpin doa secara agama Islam. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada masing-masing rohaniwan dari tiap agama yang telah memimpin doa untuk bangsa ini. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, kita baru saja menyatukan hati dan bersama-sama berdoa untuk bangsa ini. Semoga doa kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, pandemik ini segera berlalu, Indonesia semakin membaik, ekonomi membaik, dan bangsa kita semakin kuat dalam menyongsong masa depan. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Korpri ke-49 tahun 2020, telah diselenggarakan berbagai kegiatan di seluruh Korpri tingkat kabupaten kota, provinsi, dan juga maupun nasional. Untuk itu, Dewan Pengurus Korpri Nasional mengapresiasi upaya Bapak Ibu sekalian dalam menyemarakan HUT Korpri ke-49 dan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Dewan Pengurus Korpri Nasional secara khusus telah menyelenggarakan serangkaian lomba MTQ, antara lain lomba baca Al-Quran, azan, dan juga tilawah secara nasional. Kurang lebih dalam 1 bulan ini, para peserta lomba MTQ menjalani proses penjurian yang ketat oleh juri-juri yang profesional dan kompeten di bidangnya. Dan marilah kita saksikan pengumuman lomba MTQ Virtual Korpri tingkat nasional tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Cabang tilawah Al-Quran. Qori terbaik 1, Supriyadi SAG, Provinsi Riau. 2, Baharuddin SPDI MPDI, Provinsi Sulawesi Selatan. 3, Jainal Arifin SSTP MC, Kementerian Dalam Negeri. Qori Harapan Noviandi SPDI, Provinsi Kalimantan Barat. Qori'a terbaik 1, Martina SPDI, Provinsi Sulawesi Selatan. 2, Hajah Uraitini Afrianti SEI MC, Provinsi Kalimantan Barat. 3, Yeni Rosnaini MPD, Provinsi Jawa Barat. Qori'a Harapan Eva Setia SPDI MPD, Provinsi Bengkulu. Rumawi 2, Cabang Tartilul Quran. Murattil terbaik 1,
Mansur Maliki SSOSI, Provinsi Jawa Tengah. 2. Robby R. Hamdani SSTP, Kementerian Dalam Negeri. 3. Dodi Irawan SPD, Provinsi Bengkulu. Murattil Harapan, Haji Muhammad Nasrun SAG, Provinsi Sulawesi Selatan. Murattilah terbaik 1. Haja Ondiana SAG, Provinsi Sumatera Selatan. 2. Andi Tendriani SSOS, Provinsi Sulawesi Tengah. 3. Afia Wijirahayu SAG, Provinsi Jawa Timur. Murattilah Harapan, Nanda Libra Septia SPDI MPD, Provinsi Lampung. Rumawi 3, Cabang Dakwah Al-Quran. Dai terbaik 1, Haji Syarifuddin Mustaming SAG, Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Suud Amin SPD MPDI, Provinsi Jawa Timur. 3. Peri Irawan SHI, Provinsi Bengkulu. Dai Harapan, Adib Zamroni SAG, Provinsi Jawa Tengah. Daia terbaik 1. Hartini SPD MPD, Provinsi Jawa Timur. 2. Hajah Maryama, Provinsi Jawa Barat. 3. Hajah Istiqomah SAG, Provinsi Jawa Tengah. Daia Harapan, Mariatul Qibtiyah SPDI, Provinsi Kalimantan Utara. Rumawi 4, Cabang Azan. Muazzin terbaik 1, Juaidi ST, Provinsi Kalimantan Barat. 2. Makin SPDI SSY, Provinsi Jawa Tengah. 3. Sartana, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Muazzin Harapan, Syukran M. Saleh SC, MTRIP, Provinsi Riau. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2020, Dewan Hakim MTQ Virtual Korpri tahun 2020, Ketua Profesor Dr. Kiai Haji M. Darwis Huda MC, ditandatangani. Sekretaris Dr. Muhammad Ramli Massenge MA, ditandatangani. Terima kasih. Selamat kepada para pemenang dan kita berikan tepuk tangan yang meriah kembali kepada para pemenang. Bapak Ibu yang bergabung secara virtual juga boleh lo bertepuk tangan di rumah masing-masing pastinya. Dan yang belum beruntung pada tahun ini jangan kecewa, selamat berlatih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Lomba MTQ tahun depan insya Allah. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita sudah berada di penghujung acara kita pada hari ini. Acara doa bersama untuk bangsa, Korpri berkontribusi melayani dan mempersatukan bangsa. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, baik yang bergabung secara fisik maupun virtual. Semoga doa kita diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan juga pastinya kita akan bertemu kembali insya Allah pada HUT Korpri tahun depan yang ke-50. Dan kita harapkan semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat bertemu dan bersilaturahmi secara langsung pada tahun depan. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.